Kita lanjut pada penata laksanaan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki mesin blanket roll ini, biasanya kita setting nih di up 34 sampai 32. Umumnya di 33 atau 33,5 ya. Ya, itu sesuai dengan ini aja ya, apa namanya, mau ngambil range-nya yang mana ya, yang penting di antara 34 sampai 32. Ya, kita ambil batas tengahnya 33 atau boleh 33,5 boleh. Nah, kemudian ini mesin ini mengendalikan dengan sangat baik, yaitu dia memiliki sistem yang otomatis ya. Jadi kalau misalkan mesin ini bisa tadi menghangatkan atau mendinginkan, tapi kalau misalkan dengan mode cooling kita membuatnya mode yang otomatis ya. Jadi kalau ketika suhunya tidak mencapai target, mesinnya akan eh, apa berusaha untuk mencapai target yang diminta ya oleh kita gitu ya. Nah, ini ada tombol-tombolnya, ini gradien 10, kemudian ada smart mode. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman mau ahli lagi, teman-teman bisa ngikutin workshop karena kalau teori cuman gambarannya aja ya, tapi gambaran ini nanti bisa teman-teman pakai ketika teman-teman nanti praktek ya pada pasiennya atau pada mesinnya ya. Kemudian kita masuk kepada fase cooling ya. Tadi fase cooling apa? Ya, suhu diturunkan menjadi 34 sampai 32 derajat Celcius dengan durasinya 60 sampai 90 menit. Jadi benar-benar harus diperhatikan nih durasi waktunya ya, sebisanya harus mencapai ya 60 sampai 90 menit. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ada suhu air ya. Suhu air ya, kita ini menggambarkan suhu si mesinnya ya. Biar teman-teman tahu nih apa sih. Nah, ini suhu air nih, suhu mesinnya. Ini kalau di layar nih ada 28 derajat Celcius ya. Berarti ini suhu mesinnya 28. Kemudian ini ada suhu pasiennya yaitu 37 derajat Celcius ya. Nah, ini kita atur nih suhunya ya, suhunya pasiennya kita atur, kita maunya 33. Nah, nanti habis itu ya si mesin ini akan bekerja supaya si pasiennya ya suhunya tadi 37 diturunkan menjadi 33 targetnya ya. Nah, ini ketika mesinnya dijalankan ini statusnya adalah cooling ya. Jadi kita lihat oh nih lagi pasiennya lagi di cooling nih gitu. Jadi kalau misalkan kita lewat lagi overrun, oh nih statusnya apa nih pasiennya? Oh lagi di cooling ya, cooling pasiennya. Ya, oke. Nah, kalau dilihat di gambar panahnya, ya. Nah, ini pasiennya sudah mencapai 33. Ketika pasiennya sudah mencapai 33, ini ada pasien ASEP, ya. Nah, ini otomatis nih mesinnya akan mempertahankan suhunya 33. Nah, ketika suhunya misalkan kita setting 33, suhunya naik atau turun, ini akan pasiennya, ini si mesin akan berusaha menaikkan suhunya. Makanya kadang kalau misalkan pasiennya dilakukan cooling terapi atau pasiennya terapi hipotermi, kita kadang suka ngelihat nih, oh ini kok pasiennya di cooling kok matrasnya anget ya, gitu rusak kali ya yang mesinnya atau error kali. Nah ini kita lihat ya status pasiennya suhunya apa ya. Kalau misalkan suhunya terlalu mungkin di bawah 32, sedangkan yang di setting 33, otomatis si matrasnya akan dihangatkan ya supaya apa? Mencapai lagi suhunya di 33. Begitu juga kalau misalkan suhunya naik jadi 33,5 atau 34, sedangkan settingnya 33 ya, makanya blanket rollnya itu akan kalau kita sentuh akan dingin ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu nih. Jadi jangan panik ketika kok matrasnya jadi hangat. Kita lihat dulu suhu bayinya mencapai apa ya. Atau kok suhu
ya. Jadi nanti benar-benar diberikan terapi tambahan, ya. Jangan lupa mendokumentasikan. Jadi jangan sampai lupa nih, kita perawat capek-capek melakukan apa monitoring, tapi kita lupa nih melakukan dokumentasi, atau kita lupa melakukan tanda kita, ya, siapa yang mengerjakannya, ya. Oke, kemudian pada saat monitoring ini juga sangat penting. Jadi teman-teman harus diperhatikan nih monitor sebesar itu, ya, juga jangan jangan cuma jadi pajangan, ya. Jadi benar-benar dilihat, ya, dipantau, ya, kita tahu target-target pasiennya, ya, dari target saturasinya berapa, kemudian target tekanan darahnya berapa, kemudian target dari heart rate-nya berapa. Nah, ini harus dilihat lagi, atau kita harus informasi sepakat nih sama dokter, ya, dok, ini untuk pasien ini dilakukan curing terapi, targetnya mungkin bisa di apa namanya diinformasikan, atau kita mungkin bisa tulis di kertas yang besar-besar. Jadi ketika ada abnormal atau ada penurunan atau perburukan dari hemodinamik pasiennya, kita juga bisa tahu, ya. Nanti kemudian ketika ada perburukan, kita bisa melakukan dokumentasi. Nah, biasanya pada terapi cooling ini komplikasi yang sering eh, didapat yaitu pasiennya mengalami bradikardi. Ya, biasanya heart rate-nya bisa kurang dari 60. Nih, hati-hati. Jadi harus diperhatikan dengan benar-benar. Ya, kemudian ini interval intervalnya ini, misalkan heart rate-nya ini bisa memanjang, atau bisa ditemukannya ada aritmia atau hipotensi, ya. Kemudian mungkin AMAP-nya juga bisa kurang dari 40. Kemudian ada resiko kejang, kemudian pasiennya ini ada apnu, kemudian ada hipotensi, atau pasiennya eh, ada sepsis. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan dalam proses terapi coolingnya, ya. Nah, biasanya pada jam terapi cooling ini proses pengambilan darah ini sering sekali, ya. Makanya benar-benar dipasang aksesnya di awal, ya. Pasang akses venanya harus paten. Kemudian karena memang nanti ada terapi-terapi yang diberikan, ya. Ada koreksi-koreksi, misalkan koreksi elektrolitnya juga, mungkin eh, pemberian terapi inotropiknya juga, dan yang lain-lainnya. Makanya untuk eh, intravenanya juga harus diperhatikan. Kemudian untuk akses pengambilan darahnya juga diperhatikan. Kita nggak mungkin nusuk-nusuk bayinya mulu, ya. Udah didinginkan, kemudian pasiennya kita sakitin lagi, ditusuk-tusuk, itu kan luar biasa. Jadi emang harus ada akses untuk pengambilan sampel darah, ya, terutama pengambilan darah, ya, itu arteri line, ya. Jadi benar-benar harus dipastikan itu terpasang. Kemudian untuk tekanan darah normal, teman-teman bisa menggunakan acuan tabel, yaitu dengan menggunakan disesuaikan dengan usia gestasi. Jadi teman-teman biar tahu, oh, ini pasiennya misalkan 37 minggu, berarti kita udah tahu nih sistolik normalnya, diastolik normalnya, atau MAP-nya berapa. Ya, jadi kita punya patokan. Jangan lupa dicatat, ya. Jadi misalkan 37 minggu udah langsung tarik aja sistolnya itu range-nya 89 sampai 57. Diastoliknya ini 59 sampai 28. Ya, kemudian MAP-nya ini 69 sampai 38. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian setelah fase cooling, ya, fase cooling sudah mencapai 60 dalam waktu 60 sampai 90 menit, ya. Eh, Nah, ini kita masuk ke fase maintenance, ya. Fase maintenance di mana suhunya ini 34 sampai 32 derajat Celcius dipertahankan sampai dengan 72 jam. Jadi benar-benar makanya tadi tabel monitoringnya ditulis, ya. Nanti kalau misalkan ditanya pada waktu dokternya nanya, ini kapan nih mulai fase maintenance-nya? Kalau nggak terdokumentasikan, akhirnya kita
bingung ya mulainya kapan dan juga bingung juga menghentikannya nanti kapan ya karena kita lupa untuk jamnya jam berapa fase maintenance-nya ini dimulai ya. Nah, jika terjadi perubahan 0,2 sampai 0,3 si mesin ini ya karena dia memiliki smart mode ya ini dari target maka mesin akan mengatur kembali ke posisi target kita yaitu posisi misalkan di 33 derajat ya. Jadi dia sensitif ya. Kalau misalkan ada kenaikan 0,2 sampai 0,3 si mesin ini langsung cepat berproses untuk mencapai targetnya yang kita mau yaitu 33. Nah, kemudian pada fase maintenance ini karena prosesnya itu 72 jam, nah ini jangan lupa nih, jangan sampai kita terlena ya. Oh, nggak boleh diapa-apain pasiennya ya. Jadi nggak takut dirubah-rubah. Jadi boleh ya dirubah-rubah ya, boleh posisi terlentang, boleh posisi miring kanan atau miring kiri. Intinya seluas mungkin ya tubuhnya pasien ya terkena dengan matras. Karena tadi ya mencegah tadi cedera tekan atau kerusakan kulit karena terapi hipotermi. Ya, atau mungkin boleh nggak sih pakai linen dialasin boleh, tapi yang tipis ya. Ada linen yang tebel, ada linen yang tipis. Jadi cuma selapis aja ya, ya selapis dilapisi matrasnya ya, jangan sampai terlalu tebal khawatir nanti mempengaruhi eh, cooling terapinya ya. Kemudian kita masuk ketika selesai fase maintenance ya 72 jam. Nah, kita masuk ke fase rewarming. Ya, jadi teman-teman perawat ini paham juga nih. Oh, ini udah 72 jam. Nanti jam 15.00 udah bisa nih ke fase rewarming ya. Jadi untuk menaikkan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius ini, menaikkan suhunya juga pelan-pelan, jangan langsung ya dinaikkan suhunya. Jadi naikkan 0,5 derajat setiap 1 jam, ya, gitu. Kemudian sampai kapan? Sampai target normal bayinya itu mencapai 36,5 sampai 37 ya 37 kita batasnya walaupun kita tahu 37,5 ini normal juga tapi kita pakai batas tengah-tengah aja deh ya di 37 ya biar aman. Kemudian eh, setelah itu menuju biasanya periode menuju normalnya ini membutuhkan tadi di fase rewarming membutuhkan 6 sampai 12 jam. Ya, hati-hati pada waktu proses rewarming juga pasien ini ada resiko kejang, apnu, hipotensi, ya mungkin tadi sudah jelas sudah eh, dijelaskan manajemennya oleh Dokter Putri ya terkait terapinya. Oke, kemudian pada fase rewarming selesai, ya jangan lupa mesinnya dimatikan. Kemudian nyalakan infant warmer. Nah, khawatir lupa juga nih, ya. Jadi nyalakan infant warmernya, ya. Kita atur suhu infant warmernya nih, 36,5 sampai 37,5 atau di tengah-tengah. Ya. Kita atur lah suhu bayinya 37. Kemudian di situ juga selama proses perawatan juga jangan lupa ya melibatkan keluarga. Jadi keluarga tahu perkembangan bayinya ya pada proses terapi bayinya dilakukan terapi hipotermi ya. Kemudian ini terapi hipotermi bisa juga dilakukan di fasilitas terbatas. Sebetulnya protokolnya sama dengan fasilitas lengkap ya gitu. Tapi cuman bedanya kalau di fasilitas lengkap itu menggunakan alat ya. Tapi kalau di fasilitas terbatas ya tidak menggunakan alat ya kan gitu Kak ini mungkin teman-teman yang belum punya ini ada pasien dengan kondisi ya tadi teman-teman udah tahu oh bisa menilai dengan skor Thomsonnya ya ternyata ini kriteria HIE tapi nggak punya mesin ya kita kan akan mau menyelamatkan neuronya dia ya kan jangan sampai nanti terjadi masalah ya ke pasiennya. Nah ini bisa menggunakan terapi penggunaan full pack ya itu walaupun tidak apa namanya eh, tidak begitu
baik, tapi setidaknya dengan terapi penggunaan apa namanya di fasilitas lengkap dengan menggunakan Coolpack ini bisa membantu proses terapi hipotermia. Ya, nah ini ada indikator suhunya, karena jumlah Coolpack-nya nih teman-teman mungkin bisa baca ya. Misalkan 4 suhunya nih kita letakkan di bantal bahu atau leher badan ya, atau mungkin teman-teman bisa lihat nih jumlah aspeknya berapa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita bisa mungkin pakai matras ya, pakai matras yang mungkin selebar pasiennya. Kalau nggak ada, ya mungkin kita butuh aspek yang banyak ya, kecil-kecil gitu ya kan. Kemudian bisa menggunakan sarung tangan juga, tapi sarung tangannya nanti didinginkan dulu nih ya, suhunya biar eh, di, diusahakan suhunya eh, mungkin bisa dibekukan dulu ya itu, tapi khawatir kalau misalkan pakai sarung tangan ini ya mungkin khawatir bisa bocor gitu ya. Kalau bisa sih pakai Coolpack, tapi kalau nggak ada mau nggak mau ya udah pakai itu ya, tapi dilihat dilihat-lihat juga gitu ya, khawatir ada bocor ya. Jadi mungkin kalau pakai sarung tangan kita butuh beberapa ya pasiennya dengan menggunakan apa namanya eh, bahan-bahan yang kita punyai ya. Kemudian atau mungkin ada selimut cooler blanket ini kita bisa gunakan, tapi agak susah juga mungkin kalau misalkan teman-teman di daerah ya mendapatkannya agak susah ya. Mungkin bisa digunakannya paling rekomendasi yang menggunakan espek ya. Kalau espek mungkin bisa ya didapatkan dengan segera ya. Kemudian prinsipnya apa nih ya? Prinsipnya tadi ya mungkin yang apa namanya fasilitas kurang lengkap ya atau fasilitas terbatas tadi, fungsinya tadi prosedurnya sama ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat poin-poinnya ya, di mana tadi prosedurnya sama ketika bayinya lahir memenuhi kriteria ya, pasiennya dilakukan pasif cooling, yaitu kita matikan dulu nih infant warmernya ya sejak di ruang bersalin ya, jadi udah dilakukan itu ya. Kemudian pantau suhu rektalnya bagi bayi ya, eh, rektal bayinya menggunakan termometer khusus ya. Jika suhu rektalnya kurang dari 33,5 derajat Celcius, hentikan aktif coolingnya. Kemudian nyalakan radiant warmer, yaitu makanya capeknya kalau misalkan kita nggak menggunakan mesin kayak begitu ya. Jadi eh, naik turun ya, suka dinyalakan, suka dimatikan radial warmernya untuk tadi untuk suhunya pasiennya tercapai ya, karena jadi banyak kerjaan juga. Kemudian setelah suhunya lebih dari 34 ya, radian warmernya dimatiin lagi karena kita kan target suhunya 33 ya. Kemudian kita mulai lagi dengan aktif coolingnya. Kemudian pre-warming ini juga dilakukan dengan radiant warmer atau inkubator dengan servo mode, di mana target suhu rektalnya tadi ya menurunkannya 0,5 derajat Celcius setiap 1 jam, atau boleh dengan 2 jam kalau misalkan nggak mau buru-buru ya. Oke, nah ini kesimpulannya ya, terapi hipotermi merupakan pengobatan terkini ya untuk mengurangi angka kematian dan kecacatan bayi baru lahir dengan kondisi HIE, di mana peran perawat menentukan keberhasilan dari terapi hipotermia ya pada proses mengalami gejala awal, menentukan waktu, proses persiapan, monitoring, dan stabilisasi. Nah, ini penting banget ya, karena tugas kita tadi 24 jam di sisi bayinya, menjaga bayinya, mengobservasi bayinya, mengetahui kondisi bayinya. Dan apapun yang ada di bayinya ini kita juga harus laporkan dengan baik supaya terapinya juga cocok untuk bayinya itu sendiri. Ya,